Sinyal pembubaran Petral kian dekat. Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan akan segera melaporkan rencana pembubaran Petral kepada Presiden Joko Widodo. Rencana pembubaran Petral ini disambut positif banyak pihak yang menilai selama ini Petral justru menjadi ajang permainan para mafia migas. Apakah pembubaran Petral ini juga serta-merta akan mengikis peran para mafia dalam bisnis sektoral migas nasional? Apa dampak positif yang diraih dengan pembubaran Petral? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Komisi 7 DPR, Bapak Kardaya Warnika, dan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang juga Ketua Satgas Anti Mafia Migas, Pak Faisal Basri. Terima kasih Pak Kardaya, Pak Faisal sudah hadir di Prime Time Talk kali ini. Nah, ini membahas terkait dengan pembubaran Petral. Anda termasuk salah satu yang menyambut gembira hal tersebut, Pak? Ya, sebetulnya tidak perlu jadi berita. Kalau tapi ini kan sebuah lembaga yang lama disinggung, tapi sekarang baru ada rencana pembubaran yang ini kian jadi terdengar begitu, ya, Pak? Kalau boleh saya sampaikan, yang ingin dibubarkan itu bukan perusahaan cucu Pertamina yang namanya Pertamina Energy Services di Singapura, yang selama ini melakukan pengadaan minyak, tapi adalah Petral yang ada di Hong Kong. Nah, kalau boleh saya sampaikan sejarahnya dulu. Mula-mula Perta Group, awalnya Perta Group itu didirikan tahun 69. Perta Group terdiri dari dua kelompok usaha. Satu kelompok usaha namanya Perta Oil Marketing Limited Corporation. Itu milik orang Indonesia, dicatatkan di Bahama, beroperasi di Hong Kong. Prosesnya udah aneh kan. Jauh kemudian juga lokasinya, kedua adalah perusahaan Amerika yang berlokasi di California, yang melakukan perdagangan minyak di Amerika, namanya Perta Perta Oil Marketing Corporations. Nah, kemudian tahun 72 mereka beroperasi. Tadi didirikan 69, 72 beroperasi. Kemudian tahun 78 ada perombakan signifikan yang di Bahama dipindah ke Hong Kong. Jadi Badan Hukum Hong Kong. Kemudian muncullah di situ pemegang sahamnya Kroni Soeharto. Lantas 98 Pak Harto jatuh, supaya nggak jadi masalah, dibelilah seluruh saham Kroni Soeharto itu oleh Pertamina, sehingga Perta Group kepemilikannya berubah menjadi 99% Pertamina. Nah, dan pada waktu itulah diganti namanya jadi Petral. Nah, tahun 81 Petral mendirikan anak usaha yang namanya PES di Singapura untuk melakukan pengadaan minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau Perta Group dulu untuk mengekspor. Nah, sekarang yang akan dibubarkan adalah Petral, bukan PES yang jadi di Singapura. Jadi PES-nya tetap ada. Artinya selama ini fungsi Petral sendiri itu apa, Pak? Kalau ternyata pengadaannya dari PES sendiri? Tidak ada, dia cuman punya induk perusahaan, dia punya Petral, dia punya satu lagi apalah nggak jelas juga. Jadi mengkonsolidasi laporan keuangan gitu-gitu. Kemudian ya korespondensi sesuai dengan data gathering data segala macam gitu. Jadi memang pegawainya juga barangkali nggak lebih dari 5 ya. Jadi katanya asetnya mau dialihkan ke PES, aset apa, nggak ada asetnya kecuali komputer barangkali, gitu begitu saja. Gedungnya juga saya rasa tidak dimiliki sendiri. Beda dengan PES di Singapura yang dia kantornya memang nyewa, tapi dia punya apartemen Four Seasons. Ya apartemen Four Seasons di Singapura kan, satu apartemen itu mungkin asetnya lebih besar PES daripada Petral. Artinya kalau memang tidak sulit untuk dibubarkan dan kemudian juga tidak ada fungsinya, Pak Kardaya, harusnya tidak sulit dong kemudian untuk membubarkan Petral ini sendiri, Pak? Kalau menurut saya memang tidak sulit.
itu hanya aksi korporat, anak perusahaan, misalkan direorganize atau dibubarkan. Itu sepengetahuan saya sih direksi menyampaikan ke komisaris lalu menyetujui, lalu ke pemegang saham, udah aksi korporat berarti Pertamina bisa saja langsung membubarkan sebenarnya. Iya, sebagai dibawa ke presiden. Kalau dibawa ke presiden, seolah-olah presiden itu banyak nggak ada kerjaan gitu. Yang gitu-gituan dibawa ke presiden itu kan berarti presidennya dianggap nggak ada kerjaan. Tapi Menteri Rini tadi mengatakan menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo, itu bagaimana Pak Kardaya? Saya nggak tahu kalau Menteri Rini mengatakan begitu, tetapi bagi saya sih agak aneh aja. Oke, Pak Faisal, artinya tidak perlu kemudian menunggu Presiden Joko Widodo memberikan keputusan ya? Sepengetahuan saya, ini tinggal proses administrasi untuk menutup. Proses kan kalau PT di Indonesia mau ditutup itu harus diumumkan ke media karena para pihak yang terlibat supaya tahu dia mau ditutup. Kemudian pajak-pajaknya, kewajiban pajaknya diselesaikan sehingga waktu ditutup itu sudah tidak ada hutang piutang. Tinggal administrasi saja, diserahkan kepada lawyer, selesai itu. Cepat sebenarnya. Baik, kita akan tidak cepat, prosesnya tidak cepat. Tapi sebenarnya tidak harus menunggu tidak keputusan. perlu menunggu keputusan presiden. Kita lihat dulu tayangan berita lainnya. Pemirsa, rencana pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau Petral yang merupakan unit usaha PT Pertamina akan dilaporkan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno kepada Presiden Joko Widodo. Rencananya laporan ini akan disampaikan ke Presiden pekan depan ketika kajian hukum dari PT Pertamina selesai dilakukan. Berikut pernyataan Menteri BUMN Rini Sumarno. Pertamina sudah melaporkan dan saya meminta untuk secara detail hukumnya itu bagaimana untuk saya dapat melaporkan ke Bapak Presiden. Yang sudah dilaporkan kemarin oleh Pertamina bahwa sampai sekarang sejak Januari ya, kalau nggak salah Januari atau Februari, mereka sudah mulai pembelian langsung dari Pertamina Jakarta sehingga tidak lagi melalui Singapura. Jadi mereka melihat bahwa semua berjalan lancar. Oleh karena itu memang mereka melihat bahwa institusi seperti Petral tidak dibutuhkan. Nah, tapi tentunya saya meminta detail laporannya supaya saya juga bisa melaporkan ke Bapak Presiden untuk penyelesaiannya. Iya, itu Ibu Rini sendiri mengatakan akan menanyakan dulu ke Presiden dan melihat bagaimana kajian hukumnya. Apakah mungkin karena Petral ini sungguh luar biasa dan banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang sebelumnya bermain dan mengelola aset negara dan keuangan negara serta mungkin minyak dan gas kita begitu Pak Faisal? Kalau menurut saya sih begini. Kalau menurut saya segini, itu sesuatu yang sederhana, jangan dipersulit lah. Itu sederhana kok. Kalau sederhana harusnya sudah dari dulu Pak Kardaya bisa dibubarkan. Artinya tergantung nawaitunya aja. Karena secara perusahaan kecil, tadi Pak Faisal yang sudah mengaudit melihat ke sana, paling cuma maksimum 5 orang. Setara aset, apa asetnya di sana? Mungkin asetnya tuh hanya ya akte perusahaan, yang real asetnya tidak ada. Jadi ya udah. Lalu kalau misalkan ini karena menunggu presiden, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang besar. Atau memang ini sesuatu yang besar Pak Kardaya? Banyak kepentingan di dalamnya? Oh enggak, begini, bagi rakyat itu bukan bubarnya Petral itu. Bagi rakyat yang penting mekanisme untuk pembelian pengadaan minyak itu bisa efisien. Kalau seandainya Petral itu dibubarkan, toh kata Pak Faisal tadi bukan Petral loh yang melakukan operasi sekarang itu, tapi yang PES. Jadi artinya ini kan ibarat yang sakit telinga yang diobati kaki kan, katakanlah PES, katakanlah itu nanti dibubarkan Petralnya, ada PES. Lalu tadi di IC gitu ya, yang melakukan. Dimanapun yang melakukan, kalau cara melakukannya sama, dengan gaya-gaya yang sama, dengan mekanisme yang sama, pasti hasilnya akan sama. Bagi rakyat itu, bagi kita yang penting tuh hasil, bahwa hasilnya tuh efisien, bukan siapa yang melakukan, hasilnya yang utama. Nanti dari hasil itulah akan kelihatan bahwa ini
bagus atau enggak. Ya, itu. Baik Pak Faisal, Anda yang mengaudit, Anda kemudian yang lebih tahu apa yang ada di dalamnya dan kepentingan seperti apa kemudian yang berada di dalam Petral dan juga PES sehingga membuat Petral sekian lama bertahan dengan power yang luar biasa. Kami katakan seperti itu karena belum dibubarkan sampai sekarang. Kita akan dengar Pemirsa, bukan kali ini saja Pertamina berniat membubarkan Petral. Upaya serupa pernah dilakukan pada tahun 2006. Sayangnya niat itu kandas lantaran mendapat ganjalan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Petral berdiri pada 1969 dengan nama PT Petral Group dengan 2 pemegang sahamnya dari Petral Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dan California, Amerika Serikat. Pada 1998, perusahaan itu diakuisisi oleh Pertamina dan namanya berubah menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Petral terbentuk karena saat itu perusahaan sebesar Pertamina belum memiliki anak usaha yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Tugas Petral adalah membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Namun dalam perkembangannya, harga BBM Pertamina jadi lebih mahal karena pengadaan yang tidak efisien. Pasalnya, seluruh aktivitas Petral dilakukan di Singapura, sehingga Petral dikenakan pajak oleh Singapura dan laba Petral tertahan di sana. Publik pun semakin tidak percaya dengan kinerja Petral karena diduga menjadi sarang permainan mafia migas. Pada 2006, Pertamina membentuk Integrated Supply Chain atau ISC atas kesepakatan bersama Kementerian BUMN. Tujuannya menggantikan peran Petral secara bertahap dalam pengadaan impor minyak dan BBM. Saat itu ISC dipimpin oleh Sudirman Said yang menjabat Menteri SDM saat ini. Namun pada 2009, justru kegiatan ISC yang dihentikan, begitu juga dengan Sudirman Said sebagai pimpinan ISC. Kini, Pertamina menghidupkan kembali ISC dan memastikan akan membubarkan Petral tahun ini. Pertamina akan mengalihkan aset-aset Petral ke Pertamina Energy Service atau PES. PES akan berfungsi sebagai perusahaan dagang murni, sehingga untuk memasok BBM ke Pertamina juga harus ikut tender yang diadakan ISC. Jika penawarannya kalah dari pesaing, maka PES tidak bisa memasok BBM ke Pertamina. Dengan begitu, sistem pengadaan BBM impor Pertamina lebih efisien dan berimbas pada harga jual yang lebih kompetitif. Iya, kita kembali melanjutkan perbincangan. Pak Faisal, apakah otomatis akan seperti itu kinerjanya bahwa PES sebenarnya sudah ada dari dulu kan harusnya jadi lebih efisien? Atau pemahaman masyarakat juga selama ini taunya hanya Petral, mungkin juga Menteri Rini pemahamannya hanya Petral. Sementara PES dan ISC ini koordinasinya seperti apa? Sudah pernah didirikan malah Pak Faisal? Iya, jadi mungkin kita harus pisahkan dua yang berbeda. Satu adalah pembubaran Petral yang di Hong Kong, kemudian pengalihan pengadaan minyak, baik minyak mentah maupun BBM, dari anak perusahaan Petral di Singapura yang namanya PES ke ISC. Nah, ISC waktu itu didirikan tahun 2006 ya. ISC inilah yang diberikan kewenangan untuk mengatur minyak gitu. Jadi waktu itu Petral PES di Singapura melakukan tender. Jadi yang melakukan tender waktu itu ISC, salah satu peserta tendernya adalah PES sendiri. Nah, namun tahun 2009 Ari Sumarno diganti, ISC-nya tetap ada, tidak dibubarkan, tapi diturunkan menjadi jabatan senior vice president kalau nggak salah. Kalau dulu langsung bertanggung jawab kepada Dirut Pertamina. Dan Pertamina memberikan kewenangan dari kewenangan ISC itu ke PES. Jadi PES itu berkuasa sekali dan mafianya ya di situlah. Karena mungkin ada kepentingan dari Pertamina juga di situ Pak. Mungkin yang atasannya atau ya ini saya cuma tidak tahu politiknya, tapi sejak itulah yang namanya mafia migas itu merajalela. Baik, Pak Kardaya, ini artinya
sudah banyak mafia yang masuk dalam PES ini. Kita juga rakyat ternyata sudah tertipu lama terhadap karena mafia-mafia tersebut. Seberapa besar sih sebenarnya cengkeraman mafia ini ke PES ini? Begini, yang mafia itu kan orang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Ya, itu sih naluri pasti yang namanya pengusaha, semua juga ingin mendapatkan keuntungan. Yang di dalamnya ini yang harus bagaimana bertahan terhadap itu. Berarti mau diganti namanya apapun tetap dong Pak ada mafia? Iya, jadi yang paling penting itu tidak nama. Tetapi bagaimana mekanisme dan bagaimana tata kelolanya mereka itu melakukan itu. Misalkan begini, kalau selama ini yang dikeluhkan bahwa mengimpor minyak itu adalah tidak langsung dari yang katakan produsen atau dari yang mempunyai minyak gitu melalui broker itu oleh katakanlah oleh PES gitu ya, oleh PES. Nah lalu sekarang itu katakanlah dipindahkan, tidak lagi PES gitu. Tetapi kalau caranya masih sama, ya hasilnya akan sama, akan sama. Nah Pak Faisal itu pernah menyampaikan, pernah melakukan suatu kajian dan bahwa ini tidak betul atau ini tidak benar. Itu kalau pandangan saya Pak Faisal menilai caranya itu. Nah, jadi sekarang sih caranya mau dirubah nggak? Kalau caranya tidak dirubah, ya lalu yang kedua saya agak bingung ini penjelasannya sekarang itu bahwa ya saya kan taunya hanya dari walaupun wakil rakyat tapi taunya kan hanya dari media ya bahwa ini akan dianukan nanti asetnya ke PES yang melakukan PES. PES itu di mana sih? Di Singapura kan? Nah iya. Nah, artinya yang berubahnya PES yang berubah. Saya nggak ngerti. Yang berubahnya tuh apa gitu? Yang berubahnya apa? Ini kan PES itu anak perusahaan. Anak perusahaan dari Petral. Petralnya dibubarkan. PES-nya enggak? Anak perusahaannya tuh bubar nggak secara hukum? Itu juga yang harus logikanya. Itu kan katakanlah begini, kalau ada undang-undang, di bawah ada turunan undang-undang, peraturan pemerintah. Kalau undang-undangnya dicabut, ya peraturan pemerintah yang terkait atau yang merupakan ini dari kelanjutan atau dari implementasi dari undang-undang itu ikut tercabut juga. Menurut Pak Kardaya seperti itu ya, artinya bahwa PES-nya juga harus ikut bubar begitu? Iya, artinya begini, kalau ada suatu perusahaan, katakanlah Pertamina, misalkan Pertamina punya anak perusahaan, itu Pertamina EP, Pertagas. Kalau Pertamina holdingnya bubar, logika saya yang di bawahnya juga ya ikut bubar. Itu logika saya. Saya bukan orang hukum, tapi saya itu logika. Menurut saya logikanya begitu. Saya jadi agak nggak ngerti. Pak Faisal, artinya Pak Faisal yang lebih tahu di dalamnya. Dibubarkan, Pertamina tetap mengimpor minyak dari PES sendiri. Artinya sama saja prosesnya atau bagaimana nanti? Mulai 1 Juli ini ada stepnya. Jadi sekarang PES masih melakukan pengadaan, tapi pengadaannya kecil sekali karena ini kontrak pengadaan minyak dari Januari sampai Juni. Januari sampai Juni itu sudah ditutup pada bulan Desember yang lalu. Ya. Ini gawe-gawe mafia inilah. Kebutuhan kita 12 juta kiloliter per bulan yang sudah ditutup 10. Nah ini yang kita minta diaudit ini. Dan bisa dibatalkan. Nah itu nggak nunggu Juli gitu. Artinya bisa dibatalkan karena pengadaannya juga harus audit, harus audit. Nah itu urusan PES. Jadi sekarang PES kontrak yang dia urus cuma 2 juta, jadi 2/12, 1/6-nya saja, 5/6-nya, udah. Di mana Pak? Ditutup itu pada bulan Desember. Ini kan ada injury time nih. Nah terus kalau mau melakukan mafia kan tahu nih, si PES mau dikempesin, kontraknya Kalau mau melakukan audit sekarang bagaimana Pak untuk mengetahui ada kontrak khusus yang perlu dilakukan audit adalah untuk mengurangi kerugian negara ya. Kontrak Januari Juni. Yang harus diaudit itu gimana itu? Biasanya PES itu melakukan kontrak
rata-rata 3 bulan. Tiba-tiba sekarang 6 bulan. Kan harusnya curiga dong gitu kan. Pak Faisal selaku ketua tim reformasi, artinya tim reformasi kan mereform menuju yang lebih baik. Apakah menurut Pak Faisal yang itu merupakan untuk mengurangi quote unquote kerugian negara atau supaya negara tidak rugi bahwa harus diaudit? Pernah nggak Pak Faisal mengusulkan ke menteri yang menunjuk tim itu, timnya Pak Faisal, bahwa Pak ini lakukan audit dong? Sudah pernah. Pak Menteri mengatakan apa? Semua yang saya katakan ini kami tuliskan dan serahkan kepada menteri. Artinya meskipun dibubarkan tetap harus dilakukan audit untuk melihat berapa. Sebelum dibubarkan harus diaudit dulu. Jadi barangkali supaya sejarah kita tidak kelam ya, supaya tahu ya baiknya semua dibubarkan deh gitu. Si PES-nya juga bubarkan, kalau pemerintah mau bikin baru, bikin nama baru lah supaya PES, POS, PIS, PES, Petral ini udah selesai semua. Jadi bikin aja namanya Indonesia National Oil Trading Company, gitu deh. Nah, kalau kata Pak Kardaya tadi sama saja, karena mereka juga lokasinya di mana? Masih di Singapura begitu. Artinya kalaupun mau buat sesuatu lembaga yang baru, itu harus berdomisili di mana sebenarnya, Pak Faisal? Enggak apa-apa, di Singapura juga. Pengawasannya bagaimana? Karena nanti si National Oil Trading Company ini, itu kerjanya bukan untuk Pertamina lagi, tapi dia melakukan pengadaan minyak dari Azerbaijan, dijual ke Burma misalnya gitu. Jadi dia kayak seperti, karena hampir semua perusahaan minyak juga punya trading company di Singapura. Misalnya Chevron punya, BP punya, ConocoPhillips punya, Shell, Total, ada semua. Jadi memang trading company ini kan ada gunanya, tapi jangan disalahgunakan. Tinggal pengawasan dan sistem mungkin yang harus diatur begitu ya Pak. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan Pak Kardaya. Kalaupun misalnya dari rekomendasi Pak Faisal dan teman-teman buat sebuah lembaga National Oil Trading Company misalnya. Nah, apa jaminan kemudian lembaga tersebut tidak bertransformasi lagi menjadi sebuah lembaga seperti PES misalnya? Karena kan kita tahu mafia-mafia migas tidak mungkin tinggal diam lah. Itu adalah pohon uang mereka juga begitu Pak Kardaya. Atau mungkin saya ingin tambahkan, jangan mafia yang satu mati muncul mafia yang baru gitu Pak ya. Mafia yang berbeda. Jadi inilah yang publik itu menyangka atau memperkirakan atau memprediksi bisa jadi itu cuma ganti mafianya. Artinya yang dulu katakanlah X sekarang giliran Y dong. Nah, tapi permasalahannya begini, memang harus dilihat yang bermasalah itu mana. Itu yang harus di reform atau di likuidasi. Kalau yang bermasalah itu termasuk PES-nya juga. Karena saya itu terus terang logika saya nggak masuk gitu. Begitu holdingnya, katakanlah holdingnya Petral itu bubar, anak perusahaannya PES-nya masih ada. Ini PES ini lalu menginduk kemana? Apakah menginduk ke Pertamina? Kalau menginduk ke Pertamina berarti ini PES ini dibentuk baru. Dengan nama mungkin yang baru artinya nama sih bisa sama gitu, menginduk baru itu. Nah, permasalahan jadi satu permasalahan. Yang kedua, bahwa ya harus direform betul gitu. Sehingga saya sih setuju dengan Pak Faisal tadi, untuk supaya ini tujuan bahwa ini untuk kepentingan negara itu benar-benar tercapai, maksudnya ya direform semua. Dan misalkan katakanlah dibentuk Indonesia Oil Trading Company atau Pertamina Trading Company boleh saja, tetapi perusahaan ini tidak mencari keuntungan dari Pertamina. Artinya ibaratnya tidak membuka warung di dalam toko. Nah, saya ini ke Pak Faisal. Nah, kalau saya setujunya ya dia ini kalau trading company mendapat keuntungan dari Pertamina sih mungkin tidak bisa dihindari, tetapi ya opportunity untuk mendapatkan keuntungan dari kalau katakanlah ada Petronas butuh minyak atau akan Myanmar akan ini, kenapa tidak gitu. Inilah yang
yang mungkin harus di setup baru ya. Dan setup baru tidak hanya perusahaannya loh baru, pola pikirnya bahwa dia you jangan cari makan ke Pertamina, you harus cari makan kemana-mana sebagai trading company-nya Pertamina. Berarti Pertamina selama ini dijadikan sapi perah lah begitu ya, Pak, ya? Ini bikin anak perusahaannya itu dapat keuntungan dari Pertamina, itu yang salah. Namanya bukan trading company. Baik. Saya ke Pak Faisal dulu. Reformasi seperti apa, Pak? Dan kemudian kalau misalnya memang ada kegiatan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan untuk beberapa kepentingan, misalnya tadi Anda katakan mafia satu hilang, ada mafia baru. Untuk mafia yang baru ini, bagaimana kemudian bisa diketahui itu? Gaji direktur aja 500 juta itu sudah diketahui tapi tetap ada pembiaran. Bagaimana Pak Faisal untuk persisnya itu 41.000 dolar Singapura, yang kalau plus-plusnya jadi 44 dolar Singapura gitu ya. Jadi hampir setengah miliar lah. Ya ini tidak lepas kaitannya dengan sejarah kelam Pertamina gitu. Dan kalau Pertamina bertekad untuk membuka lembaran baru yang bersih, betul-betul Pertamina ditantang dan saya yakin bisa gitu. Walaupun dia bukan public listed company, tapi Pertamina itu transparan kepada publik. Kenapa transparan? Karena dia menikmati atau menikmatilah dana APBN juga lewat subsidi itu gitu. Jangan seolah-olah Pertamina tidak punya kewajiban untuk membuka. Yang menarik untuk dicontoh adalah misalnya Australia, kemudian Thailand, beberapa lagi yang Malaysia juga itu sangat transparan di dalam proses sampai jadi BBM itu. Jadi itu yang sebetulnya dibutuhkan dan saya yakin dengan semakin transparannya Pertamina, Pertamina akan memperoleh kepercayaan yang lebih dari masyarakat, dari dunia bisnis gitu, yang akan membuat reputasi Pertamina akan semakin baik. Tapi kalau segala sesuatunya ditutup-tutupi, kan orang jadi bertanya, ada apa sih di dalam? Selama ini kemudian Pertamina tidak terbuka begitu, Pak? Sangat boleh jadi banyak yang nitip kan ya enggak? Berarti dia ada pressure dari pihak-pihak lain gitu ya, Pak ya? Sangat dari zaman dulu kan. Seperti itu. Oleh karena itulah barangkali Pertamina juga pantas untuk memancangkan tekad gitu ya. Bagaimana agar Pertamina ini bukan dimiliki oleh partai politik, oleh penguasa, tapi dimiliki oleh rakyat. Jadi tanggung jawabnya ke rakyat. Kalau politisi toel-toel Pertamina, rakyat yang teriak gitu. Jadi teman paling setia Pertamina adalah rakyat. Baik. Nah, dengan kemudian rencana pembubaran Petral ataupun juga sebaiknya dengan PES, bisa nggak kemudian Pertamina yang ideal yang Mas Faisal sampaikan itu bisa kembali dimiliki oleh rakyat? Artinya bisa terbuka kepada masyarakat dalam waktu singkat. Saya rasa bisa kalau komitmen Pak Dwi Sucipto ya kelihatan sungguh-sungguh gitu. Orangnya kelihatannya bisa dipercaya gitu ya. Nah, tinggal barangkali janganlah ini kan bentar lagi komisaris diganti, menyemut di situ. Kalau tolonglah untuk Pertamina ini nggak perlu ada komisaris yang dari partai politik gitu ya. Gitu ya, atau dari relawan atau dari mana. Kita jaga nih Pertamina, aset yang sangat berharga kita ini. Baik, Komisi 7, apakah kemudian juga akan melakukan pengawasan terkait hal tersebut begitu, bahwa kemudian mengawasi formasi baru yang kemudian misalnya bisa saja dibentuk atau ada kemungkinan munculnya mafia baru begitu, dan pastikan ya bisa jadi ada orang-orang yang terpilih yang kemudian dimasukkan ke dalam Pertamina begitu Pak Kardaya dari Parpol. Ya, Komisi 7 tentunya ya pasti akan melakukan pengawasan. Dan sekarang di Komisi 7 itu ada panja migas. Antara lain utamanya antara lain itu. Jadi bagaimana pengadaan BBM ini, bagaimana pembeliannya, bagaimana prosesnya, lalu adakah yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal itu. Karena begini, bahwa Pertamina itu Pertaminanya siapa sih? Apa yang diurusi? Pertamina itu kita dikasih oleh negara suatu privilege.
suatu quote unquote seperti monopoli lah, kuasi monopoli. Walaupun tidak bisa dibilang monopoli lah, tapi ini kan kita kasihkan pengadaan BBM segala macam. Tentunya Pertamina tuh harus efisien dan harus terbuka. Saya pernah mengatakan karena ditanya, Pak Kadaya, mungkin nggak Pertamina jadi world class company? Saya bilang kalau seperti sekarang tidak mungkin. Kenapa? Karena jadi world class company itu harus menempatkan dirinya bekerja dan berjalan seperti world class company. Kalau masih caranya seperti ini, ya world class company itu hanya angan-angan. Mungkin jadinya tuh bukan world tetapi apalah kelasnya local class company. Ya, itu yang harus ini. Jadi kita sangat berharap punya Pertamina yang apa namanya yang besar, dan dia itu bisa bekerja beroperasi di luar, mendatangkan minyak ke Indonesia dari hasilnya, di mana di Indonesia di tanah air kita dukung segala macam, dan dia itu tidak hanya mencari keuntungan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri sih katakanlah kalau dikasih hak itu pasti dapat keuntungan, dikasih privilege dapat keuntungan, tapi tidak begitu loh. Perusahaan minyak nasional yang world class itu pasti dia invest di luar. Malaysia, Petronas invest di mana-mana, minyaknya dibawa ke ini. Trading company-nya dari minyak mana-mana di ini keuntungannya dibawa. Lalu satu lagi Cina, PetroCina kan gitu juga. Perusahaan Total Prancis di mana-mana untuk kepentingan negaranya. Nah, sekarang Pertamina itu jangan beli ladang di Indonesia, beli lagi di Sumatera, beli lagi di Jawa, itu sesuatu yang kalau menurut saya terus terang tidak ada dampak anunya ya bagi negara, karena supply, security of supply, dengan dia hanya mengakuisisi di dalam negeri security of supply minyak negaranya Indonesia tidak bertambah. Betul. Tidak bertambah. Kalau punya lahan di luar justru lebih besar. Justru itulah yang harus dilakukan. Dan Pak Faisal tadi mengatakan trading company-nya bikin dong. Lalu ada minyaknya siapa? Di trade sama dia, dikasihkan ini untung. Nah, ada untung minyak kan, dibawa masuk ke Indonesia. Ada uang untung duit, dibawa masuk ke Indonesia. Tidak, dia itu membuka warung di dalam toko Pertamina. Baik. Nah, jangan sampai Pertamina juga membuka warung di dalam toko Indonesia. Wah, kalau kayak gitu. Ini yang terjadi sekarang mungkin. Iya, itu idealnya yang diharapkan seperti Pak Kadaya. Tidak ada apa namanya terobosan. Harga BBM kita akan artinya lebih rendah, dan kemudian ini bisa lebih terjangkau oleh rakyat. Dan kita juga tahu bahwa sebelumnya memang pengadaan bahan bakar kita itu yaitu premium RON 88 ini kan adalah campuran RON 92 dengan nafta. Bisa dikoreksi kalau misalnya saya salah Pak Faisal, tapi artinya bahwa dengan pengadaan lembaga yang baru begitu, termasuk dengan impor bahan bakar tersebut, itu akan berubahkah atau akan diatur lagi Pak, atau bagaimana nantinya? Pertama, Pak Kadaya tuh pernah cerita beli minyak dari Kazakhstan, kemudian kemana lagi, terus PTT akhirnya Pak ya, atau apalah gitu ya. Jadi harusnya bisa beli dari satu sumber, ini lewat 3-4 makanya harganya sumber semakin gitu. Besar. Nah, jadi kalau ada pembenahan di sini, ya udah satu pintu gitu kan, tidak lewat 3-4 pintu. Nah, ini yang ngatur kan mafia. Kemudian yang kedua, abal-abal, produk abal-abal yang diciptakan lewat proses abal-abal. Jadi di dunia ini hampir tidak ada ya yang namanya RON 88, maka kita bikin, kita pesan, kemudian pasar tidak ada, kemudian kan proses blending, proses blendingnya di Singapura, antara nafta dengan HOMC atau RON yang lebih tinggi begitu ya, kemudian diciptakan rumus, kan harganya tidak ada di pasar. Di supermarket tidak ada harganya, jadi dibikinlah rumus. Itu adalah salah satu cara permainan mafia untuk kemudian mendapatkan keuntungan lebih begitu Pak. Artinya kenapa bukan RON 92 saja atau memang itu kebutuhan? Intinya kalau saya lihat dari rumus itu, harga RON 88 itu bedanya cuma 200-300 rupiah saja dengan RON 92. Jadi rekomendasi tim reformasi tata kelola migas ini tidak ingin membebani rakyat. Faisal sok-sokan atau tim sok-sokan, rakyat lagi susah,
disuruh pindah ke RON 88, dari RON 88 ke RON 92. Tidak, karena ini kesadaran bahwa kita pindah harganya mirip dengan RON 88. Dan kualitasnya mungkin lebih bagus. Sudah pasti kan RON 92. Ya, betul. Oke. Nah, kalau Pertalite itu sendiri bagaimana, Pak? Pertalite-nya ini kan, ini juga ya karena acak kadutnya proses inilah ya. Jadi pemerintah tidak, ini Pak Kardaya lagi nih udah sampaikan, mungkin nanti Pak Kardaya juga harus menyampaikan tambahannya. Apalagi Pak Kardaya udah memberikan solusi juga, tapi tidak didengar oleh pemerintah gitu. Jadi ini kan subsidi harga ongkos produksinya 8.000, oleh pemerintah disuruh beli jual 7.400. Nah, kalau sebelumnya selisihnya yang 6.000 itu 600 itu namanya subsidi BBM subsidi BBM di APBN. Nah, pemerintah nggak memberikan subsidi lagi. Jadi yang 600 itu suruh tanggung Pertamina. Pertamina ya bereaksi lah secara korporasi, saya nggak mau dong ruginya banyak. Untuk mengurangi kerugian, dia bikinlah di antara dua itu campur gitu. Harganya kan suka-suka dia, tidak diatur oleh pemerintah. Iya, karena ada harga sendiri. Pak Kardaya, silakan untuk menanggapi dan memberikan tambahan. Karena artinya bahwa dengan dibubarkannya Petral dan juga PES adanya memang dibubarkan itu kan kita harapan masyarakat itu bahwa akan lebih baik pengolahan minyak dan gas kita, dan mungkin mereka bisa mendapatkan bahan bakar yang lebih murah dan terjangkau harganya dengan kualitas ya seperti RON 92 begitu. Nah, bagaimana? Apakah akan seperti itu nanti realisasinya, Pak, atau bagaimana? Jadi begini, kalau memastikan bahwa nantinya akan lebih baik, saya tidak yakin. Tetapi ya saya sih positive thinking aja. Saya berharap aja, berharap dan berdoa ya semoga lebih baik gitu aja. Karena begini loh, ini tiba-tiba ada Pertalite. Pertalite itu di awal pada 14 Maret kalau nggak salah, disampaikan bahwa di Jogja ini untuk mengganti premium. Kenapa untuk mengganti premium? Karena premium itu oleh pemerintah harganya dimurahkan. Dimurahkan. Tadi Pak Faisal mengatakan biayanya 8.000 ini ya. Nah, awal dari penentuan BBM ini pada awal waktu mengajukan anggaran APBN perubahan, kami di Komisi 7 khususnya fraksi Partai Gerindra, saya mengatakan bahwa apakah betul tidak butuh subsidi? Bagi kami Partai Gerindra, untuk membantu rakyat itu, apakah dalam bentuk subsidi, itu bukan haram. Kami mengusulkan cobalah, mungkin kalau tidak dipakai sekarang, dicadangkan aja. Nanti kalau suatu saat diperlukan, mungkin bisa dipakai. Tapi pemerintah mengatakan, oh tidak perlu. Akhirnya ternyata harus ada subsidi. Pemerintah tidak bisa memakai APBN karena di dalam APBN nggak ada dalam anggarannya. Lalu, tapi untuk minta harga naik juga pemerintah nggak berani. Akhirnya minta Pertamina. Justifikasi pada waktu itu agak aneh. Pertamina kan bulan-bulan kemarin pernah untung, jadi sekarang, nah itu yang. Nah akhirnya Pertamina ini main silat dengan pemerintah. Oke, saya kan yang disuruh rugi itu premium. Saya nggak bikin premiumnya, saya bikin Pertalite. Artinya itu kan bersilat antara Pertamina dengan pemerintah, yang rugi nantinya rakyat. Rakyat akan rugi. Nah, setelah kita bahas dengan DPR, pemerintah dengan DPR Komisi 7, ketahuan bahwa persiapannya belum ada. Perizinan juga belum ada. Pertalite ini apa? Apa? RON-nya memang 90, tetapi komposisi BBM kan tidak hanya RON. Ada kandungan sulfur, ada kandungan ini, ada kandungan, dan itu harus dikandungkan oleh pemerintah. Ini belum ada, dan itu ujung-ujungnya akan menaikkan beban rakyat. Sehingga Komisi 7 pada rapat terakhir beberapa hari yang lalu menyampaikan kepada Pertamina, tunda dulu sebelum clear tidak merugikan rakyat. Sebelum clear tidak merugikan rakyat. Jadi bagi kita Komisi 7 ukurannya itu adalah rakyat. Apapun kalau itu merugikan rakyat, kita tidak setuju. Karena
di dalam perkiraan kami ada tendensi untuk terjadinya kerugian bagi rakyat. Bagi rakyat. Baik, ya. Pak Kardaya dan juga Pak Faisal, kita harapkan kemudian dengan pembubaran Petral dan juga diikuti dengan pembubaran PES ini ada sesuatu hal yang lebih baik kemudian untuk pengelolaan minyak dan gas kita khususnya, dan ini diperuntukkan untuk masyarakat, jadi diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya paradigma antara Pertamina dan juga pemerintah ini bisa disatukan begitu, dan tidak ada lagi mafia-mafia lain setelah mafia yang ini dibubarkan. Terima kasih Pak Faisal dan juga Pak Kardaya sudah bergabung bersama kami di Berantam Talk. Pemirsa, tetaplah bersama kami, sesaat lagi akan hadir berbagai perkembangan informasi dari sudut pandang media sosial dalam